Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita ketemu kembali dalam kuliah online mata kuliah Hukum Pidana Islam. Jadi kita berbicara hukum pidana Islam berarti kita untuk mengetahui bagaimana seluk-beluk tentang hukuman dalam Islam ya. Kalau hukum yang berlaku di Indonesia ya berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagaimana kita ketahui bersama. Tapi kalau dibilang hukum pidana Islam berarti sebagaimana hukum yang berlaku di negara Arab ya. Ya contohnya kalau mencuri potong tangan ya. Kalau di Indonesia ya ditangkap ya. Kemudian untuk mengetahui berapa hukumannya itu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Itu perbedaannya, contoh-contohnya ya. Jadi oleh karena itu pada malam hari ini kita melaksanakan presentase sebagaimana kelompok yang saya tugaskan dengan judul Konsep Azas Legislatif Hukum Pidana Islam. Jadi oleh karena itu untuk mempersingkat waktu kepada kelompok yang saya tugaskan, saya persilakan untuk mempresentasikan. Tafadhol, silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kami dalam menjelaskan asas legislatif dalam hukum pidana Islam. Baik, langsung saja. Kata asas berasal dari bahasa Arab yaitu asas yang berarti dasar atau prinsip. Sedangkan kata legislatif berasal dari bahasa Latin yaitu lex, kata benda yang berarti undang-undang. Atau dari kata jadian legalis yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, asas legislatif adalah keabsahan sesuatu menurut undang-undang. Asas legislatif dalam syariat Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum positif. Kendati demikian, bukan berarti syariat Islam tidak mengenal asas legislatif. Jika diteliti dengan mendalam, asas legislatif merupakan asas yang mutlak sebagai yang dipakai dalam penerapan hukum Islam. Sebab tanpa adanya aturan, seseorang tidak dapat dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, aturan seseorang tidak dapat dipidana. Ditemukan adanya ketentuan asas legislatif. Ketentuan asas legislatif dalam hukum Islam merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan ini didasarkan adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legislatif tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya. Demikian juga kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yaitu taklif yang sanggup dikerjakan. Prinsip legislatif ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan hudud, pelanggarnya hukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan baik kejahatan, kisos, dan diat dengan diletakkannya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Demikian juga halnya dalam pidana takdzir. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa asas legislatif dalam Islam yang berlaku bagi kejahatan takdzir bersifat fleksibel, tidak kaku, bila dibandingkan dengan tindak pidana kisos dan hudud. Pemakaian asas legislatif dalam hukum
pidana Islam diterapkan dengan penuh keseimbangan dengan maksud bahwa hukum Islam menjalankan asas legislatif untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tindak yang kedua yaitu tindak pidana lainnya yaitu perbuatan-perbuatan yang dianggap keji oleh Islam, yaitu tindak pidana yang mengganggu kemaslahatan hukum umum. Dalam hal ini, hakim atau penguasa boleh menciptakan aturannya dan menetapkan sanksi hukumnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan nas, Quran, dan hadis. Contoh, dari penetapan sanksi hukum bagi tindak pidana yang tidak ditetapkan dalam nas antara lain tindakan Khalifah Umar bin Al-Khattab yang memukul dengan cermat terhadap orang yang menelantangkan seekor kambing untuk disembelih. Kemudian ia baru mengasah pisaunya. Pada saat itu Khalifah berkata, "Asah dulu pisau itu." Keputusan Umar untuk memukul pelakunya dengan cermat menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut sanksi hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Jadi mungkin itulah hasil makalah yang